Teman-teman, kalau butir itu kopi pagi, nah kalau rila itu adalah jalan pulang menuju Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sudah hari Senin lagi, jumpa lagi di awal weekend ini, awal awal week, awal week. Kebalik. Awal minggu Ya, atau awal minggu saya suka kredit. Senin tuh biasanya kredit kan awal weekend. Gimana awal weekend? awal minggu. Awal minggu ini gitu ya, di hari Senin ini biasanya kredit suka segala macam, pagi-pagi tuh udah benar-benar kredit, tapi bismillah ya, kita tetap istiqomah untuk menyiarkan butir ini, bincang Umi Tija dan Ira Tiara, karena kita meyakini penuh bahwa sekecil apapun yang kita bagikan ke teman-teman itu pasti ada nilainya, pasti ada manfaatnya. So, teman-teman jangan lupa untuk hadir di butir ini, ajak teman-teman lainnya, silakan dibagikan jika menurut teman-teman ini bermanfaat ya. Oke, Ambu, pagi hari Oke, ini terima kita kasih mau teteh bahas layarnya ya tentang semuanya dari apa? Teh Indah dan Teh Ani yang udah hadir di pagi hari ini. Senang banget akhirnya kita bisa bertemu kembali. Kemarin Umi ada persoalan teknis ya. Sepertinya sudah teratasi. Anak apa siapa? Mariam udah pulang, Umi? Belum. Oh, belum. Dia belum pulang aku udah beli. Oh, akhirnya. Iya. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Amin, amin. Insya Allah Uh, lancar ya. Oke, di pagi hari ini seperti biasa pembahasan butir mungkin bisa bersinergi dengan kita semua dan yang paling utamanya mungkin bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua dari sharing kita selama ini dalam menjalani proses kehidupan ya dan juga pembelajaran. Judul kita di pagi hari ini materinya itu adalah apa Mi? Kebiasaan apa tadi Teh? Apa tadi produktif PS apa ya tadi? Kebiasaan Pokoknya kita kan produktif versus kualitas hidup kalau nggak salah. ya Ya, versus kualitas kualitas hidup. hidup. Jadi Mm-mm. mungkin gini ya Ambu, apakah setiap kali kita yang misalnya katakan setiap harinya kita tuh produktif gitu ya. Produktif itu kan sebenarnya berkarya ya, baik itu dia apa namanya? Bekerja menghasilkan sesuatu gitu kan. Mm. Apakah selalu berbanding lurus dengan kualitas hidup gitu kan? Itu Betul. pertanyaannya. Kalau misalnya produktivitas kita selama ini berbanding lurus dengan kualitas hidup itu bagus. Namun jika memang belum, itu artinya perlu dievaluasi apakah produktivitas kita itu sudah selaras dengan tujuan kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Seperti itu Iya, mungkin Ambu ya prolognya. betul, Oke, terima betul. kasih Teh Ida. Ini udah pindah ke akunnya. Banyak orang yang ibaratnya tuh lebih kepada kerja keras, tapi lupa Mm-mm. atas kualitas hidup dirinya. Jadi kualitas hidup Mm-mm. dirinya itu bukan berarti tentang apa ya sesuatu hal dari kebahagiaan yang semata-mata hanya didapat dari materi, nggak seperti itu justru Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Jadi kadang-kadang tuh kita kerja keras mengupayakan sesuatu hal gitu ya sampai pontang-panting banting tulang gitu kan ya, pergi pagi pulang petang gitu kan sampai badan pegel-pegel Iya, betul. ya kan, yang akhirnya sebenarnya kualitas hidupnya nggak sebanding. Ya kan, jarang ngumpul sama keluarga gitu kan. Kita banyak kehilangan momen-momen penting yang mungkin tidak akan terulang, ya kan. Terus juga barangkali untuk diri kita sendiri juga akhirnya nggak ada me time gitu kan, dan juga barangkali yang umpamanya disebut self reward atau apa ya mencintai diri itu tuh kayak yang akhirnya tuh nggak dapet gitu ya karena semua waktunya yang 24 jam itu habis untuk kerja keras gitu, kerja Nah, produktif lah ya. itu dia. Dan kita mending kalau ketika kita menghabiskan seluruh waktu itu, ibaratnya katakanlah ada hasil gitu ya, ada hasil secara kan kita hitung
mananya tuh karena dikejar-kejar kebutuhan biasanya hasilnya tuh pasti mikirnya nominal gitu kan, Betul, Ambu. betul. Nah, Ya, mending kalau ketika kita mengerjakan secara produktif tanpa tanpa meninggalkan esensi dari kualitas hidup sih bagus. Nah, ini kalau misalnya jadi tidak bersinergi keduanya, ini yang harus dimulai dibenahi gitu ya, Ambu. Ya, setuju sekali. Jadi kalau misalnya nih teman-teman saat ini dalam kesehariannya waktunya tuh penuh karena kan semuanya tuh sama ya. Kita cuma dikasih 24 jam dari hari Senin sampai hari Minggu gitu kan ya. Yang berbeda mungkin kualitasnya. Nah, maka dari itu sebenarnya ada sebuah apa ya yang pernah saya dengar gitu ya, bahwa sebenarnya tuh kehidupan kita tuh harus 80 dan 20 gitu kan. Jadi si 80-nya itu lebih kepada membangun yang ada di dalam, 20-nya itu lebih kepada bagaimana kita mengupayakan secara realitasnya ya, secara logikanya. Dan 80-20 ya, dan 80-20 ini tuh masih banyak yang terbalik gitu Mi. Gitu kan. Jadi 80-nya berupaya keras untuk membangun sebuah yang ada di depan mata kita itu ya, dengan menciptakan kekuatan dari luar gitu ya, dan secara yang di dalamnya itu bebenahnya apa adanya gitu. Jadi kayak misalnya kita kalau kita pengen lancar segala rupanya, rezekinya, waktunya gitu, banyakin sholat duha gitu. Terus tambahin sholat tahajud gitu, atau ngelaksanain riyado 40 hari gitu kan ya. Tapi di situ lebih kepada akhirnya cuman melaksanakan secara ritual gitu. Enggak menjadikan itu pemahaman dan pemaknaan yang lebih dalam, bahwa secara kemanusiaan, manusiawi oke, ya memang harus ada hasil, tapi ternyata secara manusia yang nggak memiliki kemampuan apapun, ternyata ada yang lebih kuasa yang menentukan. Nah itu kali ya yang harus dipahami dulu. Siap. Thank you Tani. Aduh, iya Bismillah juga ini Ambu, barusan ada lewat jadi agak sedikit terdistract ya, maklum ya kalau misalnya live di TikTok pakai handphone itu suka banyak seliweran ini ya Ambu ya, notif. Jadi memang agak ke distract, tapi ini semoga deh kabar baik gitu ya. Semoga kabar baik. Jadi ada salah seorang sedikit melenceng dulu, ada salah satu jamaah Umi yang dulu gitu di tahun 2014. Beliau umroh pertama itu ya umroh pertamanya waktu itu di tahun 2014. Tiba-tiba diketemukan lagi nih Ambu, bertemu lagi. Terus bertemunya sih enggak di online ini mah, bukan yang kemarin diundang ke grup. Tapi si jamaah tersebut katanya Bismillah. Sekarang tinggalnya di Papua Ambu, Masya Allah, makin menjauh ya. Betul, tapi ini katanya ada rencana mau umrohnya dengan keluarga besar gitu kan. Jadi Masya Allah, dari 10 ya. Bismillah, semoga tuh ya Bismillah. Sampai gini, Umi bilang gini, kalau misalnya kita diundang ke sana siap insya Allah gitu, diundang ke Papua untuk menyampaikan. Kan hanya terkait nasi gitu kan Ambu. Iya. Kan terus langkah kita harus lebar. Kalau misalnya ternyata jamaahnya satu bis, ya nggak apa-apa lah kita ke sana kan gitu. Aku udah bukan menyanggupi, tapi gini kan dia nanya terkait teknis dan lain sebagainya, gimana nanti manasiknya, gimana nanti apa segala macamnya. Aku bilang tenang aja, kalau misalnya Bismillah sebis gitu ya, misalnya sebis, insya Allah rasanya bisalah kita ibaratnya ya akomodasi ke sana lumayan ya Ambu ya. Ya mungkin salah satu di antara kita aja kali ya yang ke sana, insya Allah, karena kan kita lebih kepada efektivitas ya.
Jadi Betul, betul. segala sesuatu hal itu tetap harus terencana dan terukur. Insya Allah pada intinya semuanya pasti kita dukung apapun itu, mau ada di Mm-mm. belahan negara manapun misalnya gitu kan ya. Tapi Mm-mm. intinya bagaimana kita bisa melebarkan sayap, tapi melebarkan sayapnya tuh terarah gitu kan. Nggak Iya, semata-mata iya. hanya untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari yang lainnya. Itu sih insya Allah kalau misalnya nanti yang dari Papua itu berangkat, kendala dan sebagaimananya pastinya kita bantu, kita kasih Iya, support gitu kan, baik dari perusahaan maupun dari kitanya juga ya. iya, Alhamdulillah. iya. Umi sih lebih berpikir kayak gini. Dulu dulu kita sempat besar gitu, sempat besar. Kemudian itu juga karena Umi yakin itu karena langkah-langkah kita juga besar gitu. Jadi Iya, kita tidak betul. membatasi diri, tidak membatasi diri dalam bentuk ikhtiarnya, tidak membatasi jarak, tidak membatasi waktu. Itu yang membuat wadah kita teh besar gitu kan. Wadah kita Mm-mm. besar dan akhirnya Allah izinkan untuk besar. Nah, dengan membuka hati seperti itu lagi, tiba-tiba muncul peluang baru gitu kan, peluang ibaratnya nggak nyangka juga gitu jamaah Umi pertama yang umroh dulu itu ternyata ternyata ada di sana kan, ada di Jayapura gitu kan. Iya, Itu kan sesuatu yang kita nggak sangka-sangka sebenarnya iya, gitu. betul. Tapi ternyata beliau punya rencana pengen umroh dan umrohnya itu keluarganya keluarga besar gitu. Mm-mm, Jadi mm. ngajak ibaratnya saudara, mungkin sepupu apa uwa apa segala macam lah ya gitu seperti itu. Iya, iya. Iya, Kayak karena memang ayo ada boleh aku ke perencanaan-perencanaan juga sana. dari beberapa daerah yang lain ya. Kayak Semarang, kayak Mm-mm. Surabaya gitu kan ya, insya Allah Mm-mm. biasanya kan kita semua juga bisa dari daerah manapun karena secara secara apa ya, secara teknis keberangkatan mah kan berkumpul di satu titik area kan di bandara gitu kan. Betul. Jadi nanti semua Mm-mm. wilayah ada dari Semarang, ada dari Surabaya, terus juga ada dari Lampung gitu kan ya. Kalau kalau nanti insya Allah di bulan September itu kita semuanya berkumpul, pasti semuanya akan berkumpul dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Yes, Kita betul, berangkat betul. bersama-sama. Bismillah ya. Ya, Bismillah, insya Bismillah. Allah. Insya Allah, mudah-mudahan dari Bandung juga ya, dari Kancap Bandung bisa satu pesawat, amin. Amin. Ya, aku juga ada beberapa hari ini tuh nggak bisa tidur, Mi. Padahal Mm-mm. lagi nggak sholat juga gitu kan ya. Hari Mm-mm. ini mudah-mudahan sih bisa. Itu tuh nggak bisa tidur terus gitu. Akhirnya nih Mm-mm. biasa kan kalau misalnya nggak tidur ngapain ya? Langsunglah Mm-mm. buka medsos lama aku gitu kan ya. Mm-mm. Platform-platform Mm-mm. lama sama aku dibuka-buka gitu. Mm-mm. Terus aku mulai Wow. benerin gitu, bener-benerin gitu. Mm-mm. Masukin tuh Mm-mm. gitu kan yang beberapa VT-VT yang sempat di sana, tapi Mm-mm. udah berapa lama lalu akhirnya aku pindahin gitu ke situ gitu, Mm-mm. ke platform itu. Mm-mm. Dan nggak nyangka gara-gara platform itu masuk gitu ya, baru juga berapa video gitu si subscribersnya naik gitu, Mi. Subscriber cepet banget kata aku. Baru hitungan berapa jam gitu. Jadi Mm-mm. memang kalau misalnya segala sesuatu hal kita kerjain udah tahu ilmunya gitu ya. Jadi kayak Mm-mm. kayak gampang aja gitu, Mi. Oh ini gini, ini Mm-mm. benerin ininya, ini gitu. Plak 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 Mm-mm. gitu. Begitu bangun pagi, Kayak nyusun puzzle ya, ampun. begitu bangun pagi, udah nambah nih. Kemarin cuman baru 200 sekian lah, 210 juga belum gitu. Tadi udah mau naik terus Mm-mm. angkanya, udah mau 250 gitu. Mantap. Mm-mm. Dan Ya itu insya juga Allah yang lah di semuanya, apa apapun. short video yang di YT juga muncul terus tuh di apa namanya di apa ya kalau di YT itu FYP atau apa ya pokoknya short videonya muncul terus di beranda aku juga gitu dan like-nya Hmm, juga lumayan bagus gitu. Wow, ini keren ceteh. Bener-bener ini udah mulai naik gitu. iya betul, betul. Hmm. Karena yang namanya segala sesuatu hal kalau pakai strategi sama pakai Mm-mm. hal-hal yang memang udah diajarkan gitu kan, insya Allah semuanya tuh jadi mudah.
ya. Jadi sebenarnya ilmu juga tuh, Mi. Jadi kebiasaan Ya, produktif versus kualitas hidup itu kalau pengen iya, seimbang ya tetap harus diimbangi sama keilmuan juga. betul, betul, betul. Nah, berkaitan dengan kualitas hidup ini kan lebih kepada menyeluruh ya, Bu. Kalau Mm-mm. bicara kualitas hidup, dia ada sisi apa namanya spiritualnya, ada sisi apa apa versusnya spiritual apa sih, Ambu? Ada Versusnya spiritualnya, spiritual, ada material gitu, duniawi. Heeh, itu betul, ada versusnya, ada spiritual, ada material, ada kayak ruhiyah, ada jasmania seperti Mm-mm, itu. betul. Jadi kalau kita menguasai kedua hal itu, insya Allah sih nggak akan kita akan balance lah gitu hidupnya gitu, Mm-mm. akan balance. Nah ini yang kadang kita kalau bicara produktif sebenarnya secara kajian apa materi aja duniawi aja sebenarnya kan bagus positif Ambu. Tapi ini yang nggak pahamnya kok bisa ya produktif tapi tidak menghasilkan kualitas yang bagus. Ini sebetulnya apa ya? Yang belum atau yang kurangnya apa kira-kira? Ya, ini nih, kalau misalnya anak-anak gitu ya, aku melihat sih di kehidupan zaman sekarang dan pernah di kehidupan saya juga sih, Mi. Jadi ketika waktu itu sekitar tahun 2008 ya, 2008 Hmm. itu tuh kerasa banget masa-masa produktif kita gitu ya. Tapi tidak berbanding lurus dengan kualitas hidup. Jadi kayak misalnya Kualitas. kita tuh kalau secara ibadah mah dijalanin gitu Mi, tapi untuk ada Hmm. satu hal waktu-waktu momen tertentu yang mestinya kita berkumpul dengan keluarga atau jalan-jalan atau gimana gitu sama anak-anak gitu, itu tuh rasanya tuh udah kayak kelelahan gitu karena energinya udah habis dari hari Senin sampai hari Udah Sabtu habis ke gitu. situ ya. Hmm. Jadi pada hari Minggu nih misalnya gitu ya, kita waktu anak-anak tuh kan masih pada kecil-kecil lah gitu kan, ibaratnya cuman perlu main ke mall misalnya gitu kan ya, atau Hmm. hanya untuk apa gitu. Tapi kok rasanya tuh berat banget. Pengennya tuh rebahan gitu ya, diam di rumah Hmm. gitu kan, makan di rumah gitu. Tapi ngelihat anak-anak kasihan gitu kan, setiap hari ditinggal sama saya gitu kan, kadang-kadang ketemu udah mau tidur gitu kan, pergi mereka harus sekolah gitu. Jadi Hmm. kayak habis waktunya tuh hanya untuk cari duit gitu. Kerja, 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 Hmm. kerja, kerja. Itu masa-masa produktif saya banget kayak gitu gitu. Jadi Hmm. secara kualitas hidup juga secara kesehatan tuh kurang. Kenapa? Karena saya berada di dalam ruangan terus-menerus dengan posisi yang selalu duduk, kaki dilipat gitu kan ya. Terus juga tenaga keluar terkuras banyak, besar gitu kan. Dan itu tuh membuat ternyata karena tekanan-tekanan dari tangan yang selalu notok gitu kan Mi. Dulu kan aku terapis gitu. Itu tuh ternyata bikin tremor tangan aku Mi. Tangan aku tuh Hmm. sampai sekarang itu tuh kerasa tremor, kadang-kadang suka tremor sendiri gitu, suka gitu tangan tuh Hmm. gitu. Jadi kayak ada yang kena syarafnya gitu. Nah, itu maksudnya Mi, kualitas hidup itu. Jadi kayak Oh, kita tuh iya. overload gitu loh, overload gitu ya, hanya untuk mendapatkan sebuah pencapaian gitu. Karena kan misalnya kita ada kejar target nih gitu kan. Kalau misalnya kita sekian dapat sekian gitu sehari gitu kan. Aku tuh pernah penghasilan aku tuh bisa sampai 5 juta per hari tuh pernah gitu. Dan itu Wow. tuh nggak tahu kemana duitnya Mi gitu. Nggak tahu kemana. Hmm. Karena kan Tapi ibaratnya kita udah jarang mau keluar apa gitu ya. Jadi si uang tuh ibaratnya tuh kayak ngebeli aja gitu, ngebeli waktu gitu, kayak ngebeli sesuatu hal gitu. Ya udah bayar bayar. Ya udah bayar 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 gitu. Ya ini oh, ya beli gitu. Jadi kayak jadi jadi dilempar-lempar gitu uangnya. segampang itu, Karena segampang dapatnya gampang, segampang duitnya itu juga gampang. ya keluarnya. Iya, gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. aku kan kayak misalnya ada kan aku kenalan waktu itu yang lumayan lah high potensial gitu, high Mm-mm. sosialita gitu kan. Jadi Mm-mm. ketika datang tuh selalu ada penawaran barang-barang yang ya itulah branded gitu kan. Mm-mm. Terus ya berapa harganya? Ini mah bekas, bekas berapa? Sekian juta gitu kan. Beli Mm-mm. gitu. Ada yang Baik. baru yang baru ini ya udah merek ini berapa gitu. Ada yang ke Malaysia dulu mah just tip kan,
Justip Nah, justip lah kata aku teh gitu, merek ini gitu. Nah gitu dulu tuh, jadi karena aku ngerasa nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, jadi aku jadi gitu, akhirnya ada ini bahagiain nih. dirinya mungkin ya Ambo ya, Gitu, beli gitu. beli 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 gitu, tapi nggak balance gitu. Sampai ada yang bilang kayak gini, salah satu temen aku gitu, kenalan aku bilang begini, Hera, dari Senin sampai Sabtu ada suka ikutan pengajian nggak? Pengajian kata aku tuh gitu, udah aneh aku teh, pengajian gitu. Nggak suka ikut pengajian, nggak pernah kata aku teh. Boro-boro kata aku teh, hari Minggu aja habis sama waktu buat keluarga gitu kan. Jadi nggak balance aja, nggak sehat aja. Nah, udah mah kayak gitu sih ritmenya. Di tahun 2014 kita kan ketemu tuh komunitas di sini kan, Syiar Baitullah yang kata Umi kita melebarkan sayap makanya sampai besar gitu kan. Nah, itu tuh kelebaran banget akunya gitu. 14. Iya, jadi itu berbanding terbalik kan, apa ritme ritme hidup Ambo di fase-fase kemarin ketika bergerak di terapis, kemudian berubah ke sini, memang ritmenya jadi berubah berbanding terbalik gitu ya, mungkin Iya, betul. 180 derajat. Tadinya di situ-situ aja, cara bahagiain dirinya juga dengan sesuatu hal yang beda gitu. Nah sekarang tiba-tiba kayak gini gitu ya. Mm-mm, Dan sekarang mulai berbenah lagi nih sebenarnya gitu ya, lebih kepada betul, ningkatin quality betul. quality quality of Quality life. time, quality time, quality life. Iya, gitu. Iya, Karena ya juga sih kadang apa ya, aduh kita habis katakanlah waktunya sama 24 jam, tapi setiap diri itu cara menghabiskan waktunya kan beda-beda ya, beda-beda iya. gitu. Nah, Ya, kayak gimana? kayak gini. Ya, Umi pernah nggak kayak gini? Kayak kayak Heeh. dulu tuh kalau yang dianggap sibuk tuh yang paling keren gitu kan. Yang paling Sibuk gitu. iya, iya. Wih, keren si Umi, dari Sabang sampai Merauke. Wah, keren gitu ngelihatnya gitu. Tapi ternyata kan kisah-kisah di baliknya, wah, ternyata pengorbanannya banyak banget dan menurut aku nggak seru gitu. Kok harus gitu sih gitu. Kayaknya tuh nggak seru Iya. gitu, Mi. Gitu. Heeh, heeh. Kalau Umi saat ini lebih kepada berpikirnya di sini di Mm-mm. komunitas umroh haji ini kayak tidak ada kesempatan yang kita menyengajakan diri untuk pergi kemana tanpa tujuan. Itu kan sebenarnya seproduktif itu kita gitu ya, selama Ya, kita menjalani kehidupan ya. ini gitu. Jadi nggak pernah akan tercetus nih hanya sekedar healing, hanya sekedar jalan-jalan gitu tuh Ya. nggak tercetus, kecuali ketika ketika ada tujuan yang jelas gitu, mau kerja lah ibaratnya. Nah, dan kesempatan itu rasanya cuman Umi nemuinnya tuh di sini gitu, baru di Ya. sini doang gitu. Gitu. Sehingga ketika terpikir ada peluang untuk ini sepertinya kayaknya aku harus mulai diperjalankan lagi nih gitu. Jadi Insya Allah, kepikirannya Mi. tuh seperti Insya Allah. Aku juga udah mulai berpikir begitu. Karena ada di dalam agenda aku di tahun 2026 ini adalah salah satunya roadshow. Gitu. Dan roadshow ini pasti akan ada mungkin di akhir tahun setelah pembangunan yang saat ini kita sudah tercapai. Jadi kayak pola mulai dari membangun sistem, membangun mesin produksi gitu ya. Jadi mesin produksi ini berjalan, terus teman-teman secara produktif untuk menjalankan yang namanya pertemuan-pertemuan ya, kita jemput bola semuanya gitu. Nah, kalau itu semuanya sudah berjalan, sudah enak tuh gitu kan, si rodanya berjalan, itu jalanin pasti ya. nih. Pasti yang namanya kita itu tuh udah nggak bisa ditahan-tahan. Kayak misalnya Umi harus ke Papua, Ambo harus ke Aceh, misalnya gitu kan. Atau misalnya mungkin aja kita split gitu kan, nggak bisa bareng gitu. Nah, makanya nih momentum untuk kita terus berilmu gitu. Upayakan kita untuk memantaskan diri gitu. Karena bagaimanapun nanti pengelolaan itu ada di teman tangannya masing-masing kan, gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu hal yang besarnya aja, barulah kita berkumpul tuh. Kayak misalnya tuh kayak pertemuan leader misalnya gitu kan, camp gitu kan, camp di mana di luar negeri atau di sini gitu kan, insya Allah. Gitu. Dan ini tuh hal-hal yang ini tuh kayak pembangunan kayak gini tuh memang membutuhkan pikiran otak ya, Mi, daripada tangan sama kaki gitu kan. Kayaknya tuh ini Betul, aku gitu betul. yang jalan terus gitu kan. Jadi Karena ini lebih ke
bicara konsep kan Ambu, bicara konsep yang nanti Betul. mau jalankan seperti apa. Jadi Mm-mm. kalau yang teman-teman tinggal running jalanin aja gitu, ya Ambu konseptornya ya pasti membutuhkan energi yang besar lah untuk itu semua ya. Jadi energi Iya. untuk berpikir maksudnya, gitu. Mm-mm. Ya kan kayak fenomena saat ini gitu ya Mi. Kalau misalnya apa produktif dan versus kualitas hidup tuh kayak gini. Kalau kita bangun pagi berarti kita tuh produktif gitu kan. Kalau lembur Hmm, disebutnya pejuang gitu. Lembur iya, pejuang gitu kan, istirahat merasa bersalah gitu. Jadi kayak misalnya kita nggak ngapa-ngapain gitu kan ya, kan padahal sebenarnya itu waktu buat kita banget gitu kan. Mungkin kalau mm-mm, misalnya buat ibu rumah tangga ada waktu buat sama anak-anak yang masih kecil gitu kan ya, atau misalnya ibu-ibu yang masih punya anak-anak kecil gitu kan, sebenarnya itu tuh bukan liburan juga gitu kan. Tapi mm-mm, kok disebut kok merasa bersalah gitu karena kita seolah-olah nggak ngapa-ngapain gitu, kayak nggak ngerjain sebuah tugas yang biasa kita lakukan gitu kan. Nah itu apa fenomena saat ini tuh seperti itu kalau aku perhatiin gitu kan. Seperti yang aku lakukan gitu Mi, apa kalau mm-mm. nggak pulang subuh kalau nggak pulang jam 2 atau nggak pulang jam 1 rasanya aneh gitu, kok masih Rasanya siang ya aku di rumah gitu. mm-mm. Rasanya kayak belum belum full gitu, belum totalitas ngerjain sesuatunya gitu ya. Iya Nah, gitu. ini tapi ternyata kita punya dua pola ibaratnya dua pola sukses yang bisa kita jalani secara dua-duanya dihybridkan, dihybridkan. Iya kan? Disatuin ya, gimana Iya. kita bisa Jadi balance. bisa balance. Kan kita ini dalam 1 tahun terakhir ini kita benar-benar kerjain dalam polanya itu yang apa lebih banyak ke online iya gitu kan, lebih banyak ke online iya. Terus kalaupun misalnya offline kita jalannya tipis-tipis lah ke tempat-tempat yang deket gitu kan, yang seperti itu. Mungkin ada fase di mana kita tuh mulai bener-bener ya mengepakkan sayap gitu Ambu Iya, lebih lebar lagi, tapi dengan menyimpan apa ya, mulai truk satu ibaratnya kayak kalau nanam benih itu satu, nanam benih di sini satu, nanti tiba-tiba melebar, melebar, melebar seperti itu sih. betul. Gak tahu ya, Umi kok di dalam pikiran dan ini benaknya tuh seperti itu. Jadi kayak ini tuh sudah membuat afirmasi truk 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 gitu loh. Iya, Seperti iya, itu. iya, betul. Gitu. Ya. Yang penting kan apa si produktivitas ini tuh kitanya hadir penuh saat menjalaninya gitu. Jadi nggak Nah, semata-mata hanya kayak ngisi waktu gitu kan atau menghindari sesuatu gitu. Karena misalnya nih contoh gitu kan, dulu aku ada semacam pelarian juga sih Mi, sibuknya aku tuh gitu. Karena kan aku ada kayak hal sesuatu yang harus wajib aku selesaiin gitu. Jadi aku tuh udah kayak kesetanan gitu kalau kerja tuh gitu kan. Kadang-kadang tuntutan di luar itu penekanannya itu akhirnya membuat kitanya tuh jadi membentengi diri gitu. Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab gitu, karena saking kan Mi, saking nih aku harus ngapain gitu, terus nggak tahu harus gimana gitu kan, nggak ada yang ngarahin juga gitu kan, kita belajar hanya berdasarkan pengetahuan sedikit dan juga apa kejadian-kejadian yang membuat kita akhirnya tuh berpikir gitu kan. Dan ini tuh apa benar-benar kerasa banget gitu. Coba deh teman-teman gini, pernah nggak sih sibuk tapi hampa gitu kan? Kita tuh sibuk gitu tapi hampa gitu kan. Aku tuh pernah banget ngerasain kayak gitu. iya, iya. Libur tuh maksudnya Umi lagi ngumpul sama anak-anak atau apa tapi gelisah gitu. Gelisah. Tapi gelisah nggak dinikmatin gitu ya si Gitu ya, liburan. libur tapi gelisah, kata Maria mah, Umi kalau mau bawa koper nggak usah liburan gitu kan kayak gitulah. Iya Terus gitu. kita sukses nih pencapaian gitu, dapat nih target tapi lelah nih, lelah gitu, capek banget. Terus ada hasil, dapat nih hasil gitu kan, ratusan juta Jadi lah nggak gitu tahu kan. kemana gitu ya si Sampai hasil. miliaran gitu tapi hilang rasa gitu. Gitu. Teman-teman pernah nggak sih seperti itu? Kalau aku pernah ngerasain kayak gitu gitu. Jadi apa? Bukan tujuan hidupnya nggak ada gitu, bukan? Karena itu tadi si produktivitasnya terlalu tinggi. Jadi si kualitas hidup kita gitu, yang misalnya tentang kejiwaannya lah, kan di dalam juga butuh makanan nih.
nutrisi gitu. betul. Nggak, bukan berarti kita cuman butuh vitamin untuk badan gitu, untuk nutrisi kita di dalam spiritual dan pikiran, mindset dan sebagainya juga kan butuh makanan gitu. Jadinya hilang gitu Mi. Kayak loss gitu, ada yang hilang nih gitu. Nah, Udah. ini tuh kondisi kayak gini tuh sebetulnya gini, kan kadang kita mematok di awal ketika kita mau melangkah itu mematok di awal itu tujuan. Ya, Bu. Tujuan. Jadi kita tujuannya mau apa nih? Katakanlah tahun ini kita mau apa? Mau dapat perayaan apa? Mau pencapaian Betul. apa? Sehingga dengan tujuan itu kita bisa terprogram nih kayak SPTM-nya kan, Bu. Mm, SPTM-nya terarah kan kayak gitu-gitu. ya. Nah, Jadi kayak satu cuman waktu satu fokus gitu ya Mia. Cuman kadang-kadang ketika misalnya nih udah yang Ambu tadi ceritakan dengan pengalamannya sebegitunya itu kan sebenarnya karena kita fokus pada tujuan awalnya kan gitu. Betul. Betul. Tapi entah yang membuat kemudian kok jadinya sampai kayak hilang rasa, hampa, terus produktivitas apa terlalu overload produktivitasnya sehingga jadi nggak merhatiin si kualitas hidupnya gitu ya, si Iya, betul, kualitas betul. gitu. Karena kita Kayak tuh nggak gitu. pernah menjadwalkan waktu buat jiwa. Aduh, berat nih. Mm. Maksudnya gini Mi, menjadwalkan waktu buat jiwa tuh gini. Jadi kayak doa, kita berdoa tanpa tuntutan. Jadi kalau kalau misalnya berdoa ya berdoa aja gitu. Ya kayak kemarin kan kita udah bahas ya Mi, ternyata ketika kita berdoa, apapun yang kita ucapkan itu adalah atas izin Allah. Berarti kita tuh sebenarnya bakal dikabulkan apa yang kita ucapin itu, gitu kan. Nah, waktu itu kan kita nggak tahu apa maksudnya Ambu gitu. Ambu kan nggak tahu yang kayak begituan gitu. Jadi ketika berdoa ya nuntut gitu sama Allah, ya Allah pokoknya ini target harus dapet gitu kan. Ya kalau kata Umi mah kayak yang ngajarin apa kayak yang pemerintah gitu kan. Terus apa Kayak adik gitu. gitu. Terus kalau bisa ada jeda gitu. Jadi kalau memang kita harus jeda aja gitu. Kalau dulu kan nggak ada jeda. Jadi kalau ada jeda ya tadi kalau istirahat tuh merasa bersalah gitu. Jadi nggak apa kan ibaratnya gaspol, remblong gitu kan. Nah itu Kayak gitu tuh. dulu tuh kayak gitu ya istilahnya gaspol rembang. Ya Gitu Allah. kan. Eh, Terus diam tanpa rasa bersalah gitu. Kalau misalnya waktu buat jiwa tuh kadang-kadang kan kita harus diam dulu kan Mi, ada diam gitu, diam gitu. Ya kalau memang sehari itu kata Umi, aduh aku tuh diam terus di rumah gitu kan. Umi tuh merasa bersalah gitu. Nah harusnya jangan merasa bersalah Mi. Berarti itu tuh waktu Umi untuk merelaksasi hati pikiran kita gitu. Karena kita tuh butuh charge juga gitu. Cuman mungkin kalau Umi charge-nya tuh pengen grounding, mungkin ya pengen jalan-jalan atau apa gitu. Nah itu boleh kayak begitu gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak ada gitu kan, nggak sesuai sama dompet kita, ya wayahna kita cari grounding depan rumah aja gitu kan bisa. Iya, betul. Ya, groundingnya nggak jauh-jauh, cuman ke RCM doang juga udah dianggap grounding. Ya, iya sih, iya Ambu. Jadi termasuk kualitas istirahat kita, Ambu, kualitas tidur. Pasti Betul. ngerasain gini, ketika kita sampai ibaratnya bukan membludak, overload gitu, si produktivitas kita overload. Kadang-kadang waktu tidur kita juga tersita gitu. Sampai gini, ada aturan, misalnya kita udah di tempat tidur nih, tapi kita tuh masih scroll Nah itu kerjaan. benar. Iya, Jahat itu. sampai Mariam tuh bilang gini, Umi, sekarang Umi harus mulai memikirkan manajemen istirahat Umi gitu katanya. Jadi kalau misalnya tidur itu harus niat katanya. Aduh dia tuh memang bener-bener Ambu ya. Jadi Tapi memang anak-anak sekarang gitu Mi. Mereka bisa Iya, loh memanage waktu lebih pintar Iya, dari jadi- kita. benar-benar. Jadi bilang gini, selama ini Teteh tuh lihat setiap Umi tidur tuh bukan meniatkan untuk tidur dalam arti misalnya bersih-bersih gitu ya, Iya bersih-bersih. betul. Katakanlah bersih-bersih muka apa terus katakan ambil air wudhu, ganti baju tidur, terus bener-bener tidur terlelap, matiin lampu apa, nggak begitu. Jadi sama ini tuh tidur tuh ngalir gitu, Ambu. Ngalir tuh maksudnya kayak gini. Kayak kita apa ya? beraktivitas tidur itu kayak sesuatu hal yang nggak disengaja gitu, Ambu.
Iya, betul. Kebayang nggak? Jadi kita terlelapnya ya kapan 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 mata udah lelah gitu, kapan badan udah lelah baru terlelap kayak gitu. Itu tuh katanya nggak sehat loh, Mi, kata kata Mariam gitu. Jadi kadang kan akhirnya selalu di atas jam 11 malam kan, jam 11 malam, jam 12 malam. Dan padahal kita pahami betul di jam-jamnya si tubuh dan seluruh organ di dalam tubuh ngedetox dan bekerja itu kan di jam 11 sampai jam 1 ya. Yang Betul, itu sampai kita jam malah 2. belum tidur Hmm, gitu. betul. Itu nggak sehat katanya gitu. Tapi memang membuat memperbaiki kebiasaan yang sudah benar-benar lama gitu, rasanya tuh nggak mudah gitu, Ambo, ya nggak mudah. Jadi aku tuh sekarang mulai menata itu gitu. Tapi Betul. kadang-kadang orang suka lihat gini, tiba-tiba ada yang ngechat jam 11, jam setengah 12, itu karena dia lihat aku tuh masih online, Ambo, jam segitu. Jadi kan dia berani ngechat tuh kan, katanya iya karena aku lihat masih online makanya di chat gitu. Dan kadang itu tuh kayak kita tuh tidak memberi toleransi untuk diri. Misalnya ada yang misalnya kayak katakanlah kalau di itu ya di sebelah itu ada notif lead lah, ada lead get gitu kan, lead dari itu misalnya dari Lamudi, dari platform iklan gitu kan. Kalau lead kan seneng tuh kita kan, akhirnya mau tengah malam mau apa dibales tuh, Ambu. Padahal kan sebenarnya nggak usah ya, dasar deh kayak gitu. Jadi ini sih bicara tentang kualitas yang tadi kita bilang, seperti produktif gitu kan, seperti seperti produktif sampai kadang jam 11 malam juga masih ngerjain sesuatu, tapi secara kualitas jadi malah berkurang banyak gitu. Betul, betul. Ya, jadi sebenarnya kita tidak tidak on system. Nah, tidak konsisten. Jadi dilabrak semua ya, dilabrak. Kita harus apa ya? Ada pernah saya membaca sebuah buku. Jadi semuanya itu kan permainan pikiran, Simi. Bukan permainan ya, settingan lah, settingan pikiran. Jadi kita juga harus merubah definisinya gitu. Jadi kan kalau kita tuh berpikir sukses itu kan adalah seperti sebuah eksistensi atau pencapaian yang membutuhkan validasi gitu kan. Nah, kalau misalnya kita cuman coba diginiin ya, kalau misalnya sukses itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati gitu. Bagi aku tuh sekarang tuh kayak gitu, Mi. Jadi kalau misalnya aku Betul, sukses tapi betul. nggak bisa dinikmati, nggak enak juga gitu kan. Jadi kayak sukses itu bukan cuma naik, sukses itu bukan cuma tenang gitu kan. Sukses itu bukan tentang hidup yang cukup gitu. Tapi bagaimana nih kita merasakan sukses tapi bisa dinikmatin gitu kesuksesan kita gitu. Kayak kita beribadah umroh lah, Mi. Kita Iya, ibadah iya. umroh tapi kita bisa menikmati gitu. Betul, Gitu, betul. Mi. Setuju sih, Ambu, setuju. Karena kita ada di fase dimana itu tuh sudah terlewati semuanya, dimana kita Iya, betul. kadang yang lebih menonjolnya itu adalah validasi. Sebenarnya padahal pencapaian di dalamnya, di dalam prosesnya kita mencapai itu sebenarnya nggak seperti yang divalidasikan orang gitu kan, nggak seperti pengakuan orang gitu kan. Betul, Kadang kita betul. kayak, aduh ini manipulatif nggak sih gitu kan. Ya kalau misalnya gini, aduh Umi hebat ya, sekarang keren gimana segala macam gitu kan. Orang kan memuji itu karena apa yang mereka lihat gitu. Kalau sekarang sih segala puji hanya bagi Allah gitu. Terima kasih, alhamdulillah. Itu juga semuanya atas izin Allah kita udah bisa sampai sini gitu. Kalau aku tuh sekarang kayak gitu sih. Jadi dulu tuh pernah ada seorang ustadz, tapi aku lupa ya ustadz siapa gitu namanya. Kenalan kita lah gitu. Dia bilang begini, kalau kita sudah di atas, ada setan yang sangat harus kita mawas diri, yaitu adalah pujian. Jadi ketika kita sudah di atas itu kan kita seneng banget kalau dipujikan, Mi. Tanpa dirasa gitu, kita tuh jadi haus gitu dengan pujian itu. Gitu. Nah, hati-hati itu tuh bisa membuat penyakit hati gitu. Dan tanpa kita sadari penyakit hati itu akan membalik menjadi menutupi apa yang seharusnya kita dapatkan. Jadi kayak nutupin tuh rezeki gitu. Nah, makanya caranya gini, kalau misalnya ada ada yang muji, itu
kita bilang balikin lagi pakai bahasa Indonesia aja katanya. Segala puji hanya bagi Allah gitu. Jadi balikin lagi begitu. Kalau nggak berani diucapin karena orang bisa kaget gitu ya, kenapa tiba-tiba si Umi ngomong gitu gitu. Misalnya gitu. Ya dalam hati aja gitu. Segala puji hanya bagi Allah gitu. Jadi itu tuh kayak kita melontar batu kerikil pada saat kita haji itu kan. Gitu. Jamarot. Jadi Jumarot gitu. Jadi kayak kita ngelempar batu kerikil. Jadi insya Allah nggak akan kena penyakit hati katanya gitu. Nah itu. Jadi itulah pencapaian-pencapaian ya yang memang membuat kita jadi lupa bahwa kita tuh perlu kesehatan hati. Dan memang untuk iya kadang kita cuman butuh merubah pola aja gitu. Bisa jadi kita tuh ibaratnya mendapatkan sebuah pencapaian juga, tapi tanpa harus sibuk dengan validasi seperti itu Iya, ya, Bu, sebenarnya ya. kan Jadi pencapaian itu pasti akan kita dapat nih. Jadi kayak dapat akibat gitu. Kayak Umi nih, Umi kerja keras gitu kan ya. Terus pencapaian Umi tuh apa, terjadilah prestasi gitu. Ya itu mah udah pasti gitu. Kalau Umi kerjakan pasti gitu tercapai gitu kan. Kayak misalnya target berangkat 3 bis setahun, 4 bis setahun gitu kan. Itu kan udah pasti gitu. Karena kita cara kerjanya tuh polanya begitu gitu. Pasti dapat gitu. Nah, yang penting tadi kata Umi, jangan pengen divalidasi. Ya udah dah, itu mah udah semestinya gitu. Kalau misalnya kayak respon mah basic gitu. betul. Jadi kalau masih membutuhkan validasi, capek juga ya, Bu ya, lelah gitu. Kalau kita mikirin validasi tuh lelah banget gitu. Lelah tuh karena di saat katakan misalnya nih, kan bisa jadi terbalik nih, sebenarnya pencapaian kita tuh udah di titik ini misalnya, tapi ternyata validasi nggak didapatkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita mau, misalnya kok validasinya tidak sebanding. Capek banget. Iya. Beneran. Dan lelah selelah-lelahnya. Makanya ya udah benar-benar, kalau validasinya yang kita butuhin dari Allah aja gimana, Ambu? Ya kayaknya lebih natural gitu ya, lebih kita lebih kerasa nggak terbebani karena Allah tuh datang di saat kita gini. Kalau manusia datang tuh di saat kita misalnya nih, kan ada cerita nih, kalau kita lagi seneng, lagi bahagia, orang tuh kayak nempel di lem gitu kan, datang gitu kayak magnet kita teh. Tapi di saat kita ceritanya terbalik, kemudian tiba-tiba kayak nggak tahu nih, magnetnya tuh kayak lepas gitu kan, kayak hilang. Tapi beda cerita kalau sama Allah tuh gitu kan. Kalau sama Allah tuh kita ibaratnya kita datang mendekat, Allah lebih mendekat. Kita menjauh aja, Allah masih tetap nungguin kita. Masih tetap nungguin kita hadir kembali, masih sabar nungguin bener-bener. Itu bedanya. Ya makanya kan kembalinya tuh ke pemaknaan ya, Mi. Ada istilah kerja itu adalah ibadah. Nah, itu pemaknaan itu yang kita ambil. Kan kita sebenarnya alhamdulillah beruntung gitu kan. Kita selalu ada dalam pekerjaan yang senantiasa berkaitan dengan ibadah. Itu nggak beda jauh dengan dakwah gitu kan. Seperti layaknya orang yang mengajar ngaji gitu kan, seperti Umi gitu kan, atau apalah yang memang kita tuh kayak berada di jalan Allah gitu. Dan itu tuh kita tuh adalah manusia yang beruntung. Maka pada saat kita bekerja itu ya udah pasti sama dengan ibadahnya tuh udah kentara gitu kan. Nah kalau misalnya yang lain gitu kan, yang kerjanya seperti kantoran gitu kan, itu tuh gimana tuh gitu kan, mendefinisikan kerja itu adalah ibadah menjadi sebuah pemaknaan gitu. Jadi Allah tuh bukan melihat pencapaian segala sesuatu hal yang pastinya tuh akan kita capai sesuai pekerjaan kita, nggak seperti itu gitu ya. Dan kita mendapatkan pujian-pujian juga nggak seperti itu. Yang penting kita melaksanakannya tuh dengan pola yang sebenarnya on system lah kalau disebutnya. Dan yang pastinya yang Allah ridho gitu. Itu aja ya. Nanti kita pencapaian misalnya Umi Tince naik gitu kan jadi direktur atau naik jadi apa gitu. Ya itu mah akibat
Udah semestinya gitu. Masa sih Iya, gitu Umi kerja keras banting tulang gitu kan nggak mencapai gitu. Cuman ya itu kita harus balance dengan pola kejiwaan gitu kan. Si jiwa kitanya juga harus iya. sehat supaya kitanya Dan napak muncul orang mah, muncul orang betul, Sunda dan mah. nggak akan ada keropos di tengah-tengah gitu karena Ya, semua prosesnya dilewati dengan diisi dengan full gitu ya, full charging betul. ibaratnya gitu. Jadi nggak akan judul keroposnya di tengah-tengahnya ketika sudah Hmm, sampai di titik katakanlah titik pencapaian yang sebenarnya tidak juga itu jadi tujuan utama kita untuk pencapaian tersebut, tapi karena kita mengerjakannya seperti itu, yaitu mah tadi yang aku bilang akibat yang Allah kasih gitu ya. ya. Akibat dari apa yang kita kerjakan, Allah kasihnya di titik itu gitu. Nah, ini akan benar-benar isi gitu teman-teman. Si kualitasnya juga kita dapet gitu sepanjang fase perjalanannya juga kita terisi gitu, terisi dengan meaningful, meaningful Ambo ya. Ya benar, benar, Iya, meaningful, ada rasa gitu, rasa hidup. heeh. Jadi Iya, betul. uh, kita boleh sibuk, kita boleh produktif, tapi jangan sampai kehilangan rasa hidup. Jadi jangan kayak robot gitu Mi. Iya, Jadi iya memang betul. kata Mariam tadi bagus banget gitu. Jadi kalau mau tidur diniatin ya udah niat aja tidur gitu. Jadi jangan apa-ngapain lagi Iya, gitu. aku tuh kadang kayak, aduh ini Maryam tuh jadi hadir sama Allah, Allah hadirkan Maryam tuh sosok penyeimbangnya, jadi kayak gantinya. Kadang itu kan yang dulu sering dibilang sama Abi kan, kalau misalnya kayak Iya. aku kecapean, terus kayak kerja keras banget, kayak sampai lupa waktu, kadang sampai jam 10, 11 malam masih ini tuh, Abi yang Mm-mm. suka ngingetin. Nah, sekarang tuh Maryam tuh, dan lebih logik gitu, karena mungkin anak Gen Z ya, Bu ya. Gitu. Jadi, kalau anak Gen Z cara cara ngobrolnya juga kan lebih ke masuk logika gitu kan. Kalau kalau Iya. waktu dulu almarhum Abi tuh pokoknya intinya nggak yang kayak gitu tuh nggak baik, cuman gitu doang kan gitu. Iya betul. Kayak gitu tuh nggak baik, coba di ini. Nah, kalau Maryam lebih ke, oh iya juga ya. Jadi kayak aku tuh iya gitu. Kalau dia ngomong tuh, oh iya bener iya ya gitu. Emang iya Ambu, jadi ngerasain oh iya bener. Ini tuh kayak gini banget ya gitu. Jadi kayak nggak niatin untuk istirahat dan tidur gitu kan setiap malam tuh. Jadi pas bangun kerasa nggak ya Ambu kalau kita kualitas tidurnya Iya nggak kelayangan. Hmm. nggak baik tuh kayak kelayangan terus kayak badan kayak ringsek gitu kan kayak Mm-mm. Mm-mm. bangun tidur tuh nggak seger gitu kan Iya. seperti itu Iya. Karena kan gitu. di situ tuh jiwa kita tuh sebenarnya ternyata butuh jadwal Mi gitu. Jadwal Mm-mm. buat relaksasi, jadwal buat kita representatif pada diri kita sendiri Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi apa sih asupan nutrisi juga kita butuhin gitu buat Mm-mm. rasa yang ada di dalam hati kita gitu, pikiran kita gitu. Jadi kalau memang harus waktunya istirahat ya seistirahat-istirahatnya gitu. Jadi nggak dimulai dengan kita pegang gadget kalau mau tidur gitu. Itu tuh yang bahayanya Mm-mm. gitu. Dan itu kan Iya kalau betul. memang misalnya kita terus pegang gadget, scroll terus aja kan, karena kita penasaran teh ya Iya gitu, atau ke bawah betul arus betul. gitu kan. Si Mm-mm. algoritma kan udah bikin perangkap kan buat kita gitu supaya kita nggak Mm-mm. berhenti gitu kan, terus aja Iya, gitu. jadi muncul lagi yang lagi di daftar pencarian yang kita cari itu muncul Betul, terus betul, betul. dihadirkan terus. Ya benar dan Mm-mm, itu benar-benar melelahkan. Kadang kita sampai jadi nggak bisa tidur tuh cuman gara-gara kayak gitu sebenarnya. mm-mm. Tadinya niatnya kita kerja, niatnya ya maksudnya kayak sekarang nyaris 99% kerja kita kan di handphone ya, Bu. Iya Ibaratnya benar. nih aku kayak apa contoh kayak ngiklan juga di handphone karena kalau buka laptop tuh agak kayak aduh terlalu kaku banget ya duduk di atas meja di belakang kan gitu kan di belakang meja terus kita benar ngerjain itu di atas Iya, laptop kayak di kantor gitu aku nggak paling nggak nyaman gitu dengan terlalu formal seperti itu kan jadi kayak kalau di handphone kayak kerasa lagi main gitu lagi nah itu sih tadinya seperti itu jadi mm, tapi lama-lama jadi nggak jadi ada kayak ini tercipta kebiasaan yang kurang baik juga gitu iya. dengan seperti itu. Jadi produktivitas boleh naik, tapi presentasi batin harus yang bermakna.
Gitu Cen. Yes. Betul, betul. Setuju, Ambu. Aduh, ya Allah, hari ini obrolannya Dan udah kemarin langsung tuh, berat. Umi mau cerita kemarin ya, kemarin itu jadi kayak itu apa ya, luar biasa sih kalau Allah tuh kalau ya punya cara tersendiri untuk membuat skenario ya gitu kan. Kadang kita tidak pernah berpikir ini bukan tentang apa yang terjadi, apa yang hasil hasil dari apa kejadian kemarin, tapi maksudnya lebih ke ya Allah, kalau Allah kasih cara Allah tuh sangat luar biasa gitu. Kan Ambo tahu sendiri setiap aku tuh kan aktivitasnya selain di sini ngajar tahsin gitu, ngajar tahsin, terus kemudian di setiap ahad itu ada kajian kan, dan kemarin tuh kajiannya memang umum tabligh akbar gitu kan, tabligh akbar. Jadi nggak nyangka juga tiba-tiba ketemu teman lama, ibaratnya para ya tim pesiar gitu ya, tim pesiar lama yang sampai dia kalau ngelihat lihat Umi tuh gini, kok ada Umi di sini gitu katanya, kok ada Umi di sini, lah kok ada Teteh di sini kan aku gitu, terus terus dia nanya, emang Umi di sini? Ya kalau Umi di sini, emang Umi ngajar di sini, Umi ngurus di sini, ngurus yayasan ini gitu. Oh gitu, katanya gitu. Jadi terus kemudian kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, kadang kalau udah ngobrol kayak gitu deep gitu ya Ambu. Iya. Deep dan lebih ke memang nyambung ya gitu. Kadang kita dulu tuh ya Allah seproduktif apa sih gitu kan. Zaman dulu tuh Ambu Betul. kayak bener-bener naik gunung, mendaki bukit, arungi lembah gitu. Kayak dulu kan gitu kan lagunya. Apa mendaki bukit, arungi lembah, apa itu? Apa ya film itu Yang jahat. apa tumbuh itu ya kan seperti itu dulu kita tuh kayak gitu. Jadi kita alhamdulillah lah ini sudah nemu pola baru yang insya Allah lebih meaningful lagi Ambu ya. Jadi mungkin produktivitas kita tidak terlalu seperti dulu gitu, benar-benar ngabis, benar-benar full energi, semuanya di energi itu dihabiskan, tapi dengan kondisi yang seperti itu. Nah sekarang tuh lebih kepada bagaimana caranya si produktivitas kita sebenarnya nggak terlalu ngabisin waktu kita banget, tapi masih tetap secara kualitasnya, produktifnya dapat, meaningfulnya juga dapat. Bismillah ya Ambu. Ya, betul. Insya Allah semua yang yang ibaratnya tidak ada perjuangan yang sia-sia sebenarnya sih, gitu. Tapi upayakan perjuangan kita itu tidak menjadi sia-sia dengan karena kesenjangan antara tadi tuh produktivitas dan kesejahteraan diri. Ini juga harus dilakukan. Mungkin pagi hari ini dulu sampai sekian ya teman-teman. Ya Ambu, udah jam 8:15 ya. Kita melaksanakan kegiatan yang lainnya. Umi silakan tutup acara ini dengan doa. Semoga semuanya bisa mendapatkan manfaatnya dari obrolan kami berdua. Insya Allah di siaran pagi Butir ini kita selalu senantiasa menemani teman-teman dari hari Senin sampai Sabtu. Itu pun kalau nggak ada kejadian apa-apa ya Mia. Biasanya kalau jam 7 pagi. ada sesuatu dan lain hal, biasanya kita juga mentolerir diri lah untuk misalnya off dulu, libur dulu. Tapi teman-teman jangan tidak menutup ini ya, tidak mengurangi makna dari semua itu. Oke, Ambu ada conclusion sebelum Umi tutup dengan doa? Baik, hidup itu memang tetap harus seimbang ya teman-teman. Kita memang butuh yang namanya pencapaian, karena yang namanya manusia hidup pasti ada target yang ingin kita gapai, ada tujuan, impian, harapan yang pastinya kita upayakan, karena mungkin kita ingin mendapatkannya hanya semata-mata untuk memberikan legasi pada anak keturunan kita. Tapi ingat,
hati kita, pikiran kita, jiwa kita juga butuh asupan, butuh nutrisi. Jadi jangan terlalu memikul beban itu sendirian gitu ya. Berbagilah kepada yang Ya, kuasa. Nah, semua yang kejadian yang ada pada diri kita itu ditentukan oleh yang kuasa. Hati kita, pikiran kita itu butuh cinta dan sayang dari Sang Maha Pemilik. Itu aja dari Ambu yes. Mudin di pagi hari ini. Oke, teman-teman semuanya, itu dia conclusion yang sangat luar biasa. Dan Umi pengen banget setiap kali butir ini kok si conclusionnya itu yang Ambu ini boleh dibagikan ke teman-teman di grup gitu ya Ambu. Insya Allah mudah-mudahan jadi bekal juga buat mereka gitu ya. Jadi inti dari pembicaraan obrolan kita sepagi ini sampai sesiang ini tuh adalah hasilnya gitu kan. Oke, teman-teman, kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Semoga apa-apa yang sudah kita obrolkan, apa-apa yang sudah kita bahas ini menjadi petunjuk, jadi cahaya, jadi penerang, jadi rahmat untuk kita semuanya, untuk perjalanan kita di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kita awali dengan istighfar, ya, istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Tabarakta rabbana bisalam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu a'udzubika bi ni'matika alayya wa a'udzu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pagi hari ini ya Rob, kami hadir kembali membersamai Butir dan sahabat-sahabat TikTok ya Rob. Ya Allah, niat kami ingin berbagi manfaat dan berbagi apapun yang sudah pernah kami alami untuk jadi bekal pengalaman hidup dan pelajaran bagi setiap orang-orang yang mendapatkannya ya Allah. Maka ya Allah, ridhoilah apa yang kami kerjakan hari ini ya Rob. Rahmatilah ya Allah dan berikanlah petunjuk di setiap kalinya ya Rob, di setiap kalimat dan perkataan kami ya Allah. Maka hadirkanlah petunjuk dan cahayamu ya Rob, agar kami senantiasa mengatakan sesuatu yang benar, agar kami senantiasa mengatakan sesuatu yang akan menjadi ilmu bagi setiap orang yang mendapatkannya ya Allah. Ya Allah, pagi hari ini ya Rob, mungkin ada orang yang sedang terbaring sakit di rumah sakit ya Allah, maka angkatlah penyakitnya. Mungkin hari ini ada yang sedang berjuang untuk mencari rezeki untuk sesuap nasi, bahkan untuk bisa membiayai keluarganya ya Allah. Maka berikanlah ya Allah rezeki terbaik, hadirkan kepada mereka ya Allah dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Hari ini ya Rob, mungkin ada orang yang sedang berjuang untuk melunasi amanah-amanahnya. Ya Allah, mohon Engkau hadirkan ya Allah solusi terbaik agar setiap amanah yang mereka tanggung menjadi terbebas darinya ya Allah. Ya Allah, hari ini mungkin ada orang-orang yang sedang kebingungan, gelisah dan takut ya Allah. Maka angkatlah ya Allah kebingungan, kegelisahan dan rasa takutnya ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, ya Allah, hilangkanlah Allah dari diri kami ya Allah rasa takut, kecemasan, kesedihan dan segala hal yang akan mengganggu diri kami, jiwa kami, ruh kami, hati kami ya Rob, untuk senantiasa mendekat kepadamu ya Rob. Ya Allah, jauhkanlah kami dari lilitan hutang ya Allah, dan dari orang-orang yang hendak menzolimi kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pagi hari ini ya Rob,
Berikan kami petunjuk dan cahayamu agar di setiap langkah kaki kami ya Rob senantiasa terisi dengan kebaikan-kebaikan. Padat ya Allah, padat dengan kebaikan. Jangan biarkan hati kami keropos. Jangan biarkan hati kami hampa ya Rob. Jangan biarkan hati kami kering kerontang ya Allah. Isilah hati kami, penuhi hati kami ya Allah dengan makna yang dalam ya Allah kepadamu ya Rob. Dan hanya Engkau yang ada di hati kami ya Rob. Penuhilah hati kami dengan zikir, dengan mengingatmu ya Rob. Ya Allah, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami di masa lalu kami ya Allah. Dosa-dosa kami hari ini yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Dan dosa-dosa yang kami akan lakukan di masa mendatang yang kami tidak tahu dan kami tidak mampu mengendalikannya. Maka dari itu ya Rob, bimbing kami terus ya Allah, bimbing kami terus ya Allah, dan ridhoi langkah kami, ridhoi jalan kami, ridhoi ikhtiar kami ya Allah, ridhoi syiar kami ya Allah, dan jadikan setiap hamba-hamba yang hadir di rumah-Mu karena wasilah kami ya Rob, karena wasilah video yang kami sebarkan, karena wasilah kata-kata kami yang kami lakukan. Meski mereka tidak mendaftar kepada kami ya Allah, maka jadikanlah setiap kata-kata yang kami sampaikan ini menjadi pahala kebaikan untuk kami yang akan menjadikan bekal kami kelak menghadap-Mu ya Rob. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ambu.